Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, pernyataan Pigai soal Jokowi dan Ganjar menuai banyak protes, banyak kecaman, banyak hujatan, bahkan sampai pada pelaporan terhadap polisi. Apa pernyataan Pigai? Bagaimana sebenarnya analisa kita tentang pernyataan ini akan kita ulas, namun jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Sahabat Rasional, beberapa waktu lalu Indonesia digemparkan, dihebohkan dengan pernyataan seorang aktivis hak asasi manusia, Natalius Pigai Putra Papua. Pernyataan Natalius Pigai yang menyampaikan lewat akun Twitternya bahwa jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar Pranowo. Mereka merampas harta Papua, menginjak-injak harga diri bangsa Papua, dan seterusnya. Pernyataan ini kemudian oleh banyak pihak dirasakan sangat mengganggu tatanan kehidupan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Pernyataan ini kemudian dianalisa sebagai sebuah pernyataan yang mengandung unsur sara yang akhirnya berdampak pada pelaporan Pigai ke pihak yang berwajib. Banyak sudah komentar miring, semua justifikasi yang jelas-jelas menempatkan seorang Natalius Pigai sebagai orang yang bersalah dalam mengeluarkan pernyataan ini. Bagi sahabat rasional, kami memang membutuhkan waktu beberapa hari untuk mencoba mencari tahu, mengupas, menguliti, menganalisa mengapa seorang tokoh sebesar Pigai yang sudah lama malang melintang di dunia hak asasi manusia, seorang aktivis HAM, mantan komisioner hak asasi manusia, kemudian mengeluarkan pernyataan yang jelas-jelas oleh banyak orang dikatakan mengandung unsur sara. Pernyataan ini mungkin bagi banyak kalangan adalah pernyataan yang tidak waras, bahkan dinilai tidak wajar untuk seorang pegiat HAM. Memaknai pernyataan Pigai dalam konteks kapan pernyataan itu dikeluarkan atau momentum pernyataan itu dikeluarkan adalah sebuah hal yang menarik. Pigai sadar betul bahwa kalau hanya menyerang Jokowi dan Ganjar itu adalah sebuah hal yang biasa. Tetapi dengan membubuhi pernyataan daerah tertentu, maka pernyataan ini jelas menimbulkan bias dan akan menimbulkan gejolak. Namun sebagai seorang konduktor ulung, Pigai tahu bahwa orkestra ini harus dimainkan. Sehingga dengan sadar, Pigai tidak menempatkan nokta koma dalam kalimat Jawa Tengah. Sehingga dalam konteks bahasa Indonesia, pernyataan Jawa Tengah merujuk atau menunjuk pada daerah asal Jokowi dan Ganjar Pranowo dan tidak merujuk pada etnis atau suku Jawa Tengah yang kemudian ditarik sebagai orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM, merampas harta Papua atau sejumlah kegiatan-kegiatan lainnya yang memang tidak layak secara HAM. Pigai pintar, Pigai cerdas. Dia tahu betul bahwa pola yang dimainkan oleh pemerintah pusat sejak zaman dulu hingga zaman sebelum Jokowi adalah pendekatan-pendekatan ke daerah-daerah yang konflik. Daerah yang konflik akan mendapatkan perhatian lebih berupa kue pembangunan yang luar biasa. Pigai tentu tahu bahwa event PON 2021, PON ke-20 di Papua kemarin yang dibuka secara luar biasa dengan megah meriah yang luar biasa oleh seorang Jokowi, jangan sampai membuat rakyat Papua terbuai dan merasa puas. Pembangunan yang luar biasa di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, mega proyek yang luar biasa dengan dana triliunan rupiah adalah bentuk perhatian pemerintah pusat di masa kepemimpinan Jokowi. Namun bagi seorang Pigai sebagai anak Papua,
pembangunan di masa kepemimpinan Jokowi tidak cukup mengobati penderitaan, kegetiran, dan harta kekayaan Papua yang selama ini tereksplorasi, tereksploitasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Lewat pesan yang memang berdampak atau bergejolak ini, Pigai ingin memantik perhatian pemerintah pusat sekaligus membangkitkan anak-anak Papua bahwa jangan terbuai, jangan pernah merasa puas hanya karena pegelaran PON yang luar biasa ini terjadi. Jangan pernah merasa puas hanya karena pembangunan besar di Papua sudah terrealisasi. Tetapi yang diangkat oleh Pigai ini adalah mengingatkan bangsa atau mengingatkan warga Papua untuk terus menarik dukungan pemerintah pusat tentang pembangunan di Papua agar jangan berkesudahan ketika kepemimpinan atau rejim ini berakhir. Menyeret nama Ganjar Pranowo karena Natalius tahu betul bahwa kepemimpinan, kesohoran, kemasuran seorang Ganjar akan memantik reaksi masyarakat sedemikian rupa yang akhirnya pernyataan Natalius ini di blow up secara sedemikian rupa, akan dimuat, dikritisi, bahkan mungkin dihujat. Tapi tujuan terakhir beliau, tujuan terakhir Natalius Pigai dari pernyataan ini adalah pernyataan ini harus viral, harus booming, terlepas dari bagaimana orang memaknai pernyataan ini. Dan Natalius berhasil menghebohkan pernyataannya. Natalius berhasil mengusik Jokowi, mengusik Ganjar, bahkan mengusik Indonesia untuk bicara tentang pembangunan Papua. Sahabat rasional, kita sadari bahwa dampak dari menyematkan kalimat Jawa Tengah di keseluruhan pernyataan seorang Natalius Pigai tidak elok, tidak santun, dan tidak etis. Kita sadari juga bahwa Natalius Pigai bermain api dengan mengeluarkan pernyataan ketika PON ini diselenggarakan. Ketika masyarakat Papua dalam euforia menyambut kedatangan presiden, euforia menyambut suksesnya pegelaran PON, euforia menyambut peresmian sekian banyak mega proyek nasional di tanah Papua. Sehingga banyak juga pernyataan-pernyataan menolak pernyataan seorang Natalius dari warga asli Papua. Natalius sadar bahwa konsekuensi pernyataannya ini pasti mendatangkan kegaduhan negeri ini. Dia juga tahu bahwa konsekuensi dari pernyataan ini akan ada banyak penolakan dari orang-orang tanah Papua yang mencintai Jokowi, yang mengagungkan karya besar Jokowi untuk Papua. Namun, pesan Natalius sudah tersampaikan. Tujuan Pigai sudah tersalurkan. Dan cita-cita melalui kalimat-kalimatnya yang mungkin terkesan sara sudah terwujud. Papua menjadi sorotan media dalam beberapa pekan terakhir. Berita-berita tentang intervensi pembangunan Papua diangkat secara luar biasa. Papua tahu Papua sementara dibangun, Indonesia tahu bahwa Papua berhak mendapatkan pembangunan setelah sekian lama terabaikan. Pernyataan seorang Natalius Pigai yang adalah aktivis HAM, seorang cerdas yang luar biasa, yang memainkan semua diksi kalimat, yang memainkan semua arti katanya dengan sangat sempurna, adalah hal yang perlu dicontohi. Sekalipun ada beberapa pernyataan yang memang mengganggu hubungan antar warga. Pernyataan-pernyataan Natalius Pigai harus dibaca sebagai sebuah pernyataan atau sebuah pesan moral, sebuah pesan sosial tentang bagaimana memandang dan melihat Papua. Natalius tentu tidak ingin pernyataan yang terlalu menyembah, pernyataan yang terlalu sejuk, pernyataan yang terlalu menghormati dan cenderung membuat semua orang merasa nyaman. Dia tidak ingin pemerintah pusat atau bangsa ini merasa berpuas diri ketika PON terselenggara. Dia tidak ingin perhatian pemerintah pusat berakhir ketika mega proyek ini sudah selesai diresmikan. Tapi pernyataan-pernyataan miring, pernyataan-pernyataan keras ini sebenarnya mau memantik pemerintah pusat untuk jangan pernah berhenti melakukan rekonsiliasi terhadap bangsa Papua, membangun infrastruktur Papua, terutama menjahit kembali jiwa masyarakat Papua yang selama ini robek karena penderitaan dan pelanggaran HAM. Akhirnya, sahabat rasional, terhadap
pernyataan Natalius Pigai, kita dudukan pernyataan ini dalam konteks yang benar. Natalius Pigai sudah memainkan perannya sebagai konduktor dalam orkestra besar pembangunan negeri ini. Nada-nadanya dia mainkan hari kemarin, makna dari nyanyiannya harus kita petik sebagai sebuah pesan tentang bagaimana membangun dan menjahit serta merawat Papua sebagai satu kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pigai adalah seorang konduktor. Dia aktivis hak asasi manusia yang dalam setiap kata, laku, dan perbuatannya sangat dia pertimbangkan dampak, efek, dan bagaimana manfaatnya. Pernyataan Pigai kemarin harus dimaknai sebagai pernyataan seorang anak Papua yang resah tentang besarnya pembangunan untuk Papua, suksesnya penyelenggaraan event nasional bahkan dengan standar internasional, yang akhirnya semua ini membuai rakyat Papua dengan rasa berpuas diri. Bagi Pigai, pembangunan Papua tidak boleh berakhir hanya karena bergantinya kepemimpinan. Salam rasional.